Halo Sobat Snapsi, kalian pasti tahu kan kalau Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk agama Islam terbanyak di dunia, yaitu dengan jumlah populasi mencapai 240,62 juta jiwa. Tentunya hal itu tidak semerta-mertanya terjadi. Peran ulama sangatlah penting dalam penyebaran agama Islam ke penjuru Nusantara. Di Indonesia, ada banyak sekali ulama yang mendunia berkat dedikasinya terhadap Islam. Salah satunya yaitu Muhammad Hasyim Asy'ari atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa sih Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu? Nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan ulama kelahiran Jombang 24 Zulkaidah 1287 Hijriah. Beliau merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar organisasi Nahdlatul Ulama. Seperti yang kita ketahui, Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara, yang berkomitmen untuk memperkuat ajaran Islam yang tradisional, menjaga persatuan umat Muslim, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan politik di Indonesia. Merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Asy'ari, pimpinan pesantren Keras Jombang, dan Nyai Halimah. Dari garis keturunan sang ayah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan keturunan Rasulullah. Selain keturunan Rasulullah, beliau juga merupakan keturunan Sunan Giri, wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Sementara dari garis keturunan sang ibu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan keturunan raja terakhir Kerajaan Majapahit. Raja tersebut yakni Raja Brawijaya yang ke-6, Lembu Panteng. Kiai Haji Hasyim sedari kecil tinggal berdampingan di lingkungan pesantren tradisional. Di sana ia belajar dasar-dasar Islam dari pondok pesantren yang dipimpin sang ayah, pesantren yang keras. Menginjak usia 15 tahun, Hasyim melancong ke beberapa pesantren di Jawa, mulai dari pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo, pesantren Tembak Beras di Jombang, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Cipoko di Ngawi, serta pesantren Serang di Rembang. 6 tahun berselang, Hasyim memperistrikan Nafisah yang merupakan putri dari Kiai Yakub Siwalan Panji. Dia kemudian menunaikan ibadah haji bersama mertua dan istrinya. Menjalankan ibadah haji, beliau juga menimba ilmu kepada beberapa ulama terkemuka, yakni Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Salih Al-Samarnadi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Tahlil Al-Zafar, serta Syekh Muhammad Mahfud Al-Tarnasi. Sebelum kembali ke tanah air, Kiai Hasyim juga sempat mengabdi sebagai pelajar di Masjidil Haram. Ia menyandang gelar Syekhul Haram. Kiai Hasyim juga turut menulis beberapa karya ilmiah, mulai dari Risalah Asal Ahlu Sunnah wal Jamaah dan Al-Imam Al-Ghazali War'auhu Al-Kalamiyah. Setelah itu, ia pulang ke Indonesia dan mendirikan pesantren Tebu Goreng pada tahun 1899. Hanya dikenal sebagai ulama yang ahli di berbagai bidang ilmu, Kiai Haji Hasyim juga dikenal sebagai pejuang yang gigih dalam membela agama dan bangsa. Beliau turut maju menghadapi penjajah Belanda dengan mengutamakan syariat Islam. Perjuangan Kiai Haji Hasyim terlihat ketika ia mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama pada 1926. Didirikannya NU bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, Ahlu Sunnah wal Jamaah, mempererat persatuan umat Islam, dan menggalang perlawanan terhadap penjajah. Menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini memiliki jutaan anggota dan ratusan ribu pengurus dari penjuru daerah di Indonesia. Selain partisipasinya dalam sejarah ajaran Islam, Kiai Haji Asy'ari turut menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa dikenal dengan KNIP. Apa KNIP? KNIP adalah lembaga pertama Republik Indonesia. Kiai Haji Asy'ari turut mengeluarkan fatwa jihad guna melawan agresi militer Belanda di tahun 1948. Ini digagas oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan maksud sebagai seruan semangat kepada para pejuang untuk merdeka. Kiai Hasyim wafat pada 7 Jumadil Akhir 1336 Hijriah
atau sama dengan 25 Juli 1947 di Surabaya. Jenazah Kiai Hasyim dimakamkan di Komplek Pesantren Tebu Ireng. Setelah peninggalannya, Kiai Hasyim memberikan ilmunya lewat karya-karya yang ditulis olehnya hingga sebagai awam dapat mempelajari yang didapatkan oleh Kiai Hasyim. Beberapa karya ilmiah yang dipopulerkan diantaranya Al-Imam, Al-Ghazaliwah, Arahu Al-Kalimah, Risalah Al-Sunnah wal Jamaah, Nazm Al-Ibanaan, Usul Adiniyah, Al-Tahrir fi Usul Al-Fiqih, dan Nazm Jawahir Al-Tauhid. Selain karya ilmiah tersebut, ada pula beberapa karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, diantaranya yang pertama yaitu Al-Tibyan fi Al-Mai'an, Mutaqo'ah, Al-Arham, wa Al-Aqarib, wa Al-Ikhwan, berisi tentang cara menjalin silaturahim, bahaya dan pentingnya interaksi sosial. Yang kedua ada Mukadimah Al-Qanun, Al-Asasi, Li Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pembukaan Undang-Undang Dasar atau landasan pokok organisasi Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah Risalah fi Taqid Al-Aqs bil Mazhab Al-Aimah Al-Arba'ah, risalah untuk memperkuat pegangan atas mazhab 4. Yang keempat ada Mawais atau beberapa nasihat, berisi tentang fatwa dan peringatan bagi umat pada tahun 1935. Yang kelima ada Arba'in Hadisan Tata Alaq bi Bambadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, berisi 40 hadis Nabi yang terkait dengan dasar-dasar pembentukan Nahdlatul Ulama. Yang keenam ada Al-Nur Al-Mubin fi Ma'abbah Sayyid Al-Mursalin atau cahaya pada Rasul, ditulis pada tahun 1346 Hijriah. Yang tujuh ada At-Tanbihat Al-Wajibat Iman Yasna Al-Maulid bi Al-Munkarat, yaitu peringatan-peringatan wajib bagi penyelenggara kegiatan maulid yang dicampuri dengan kemungkaran pada tahun 1355 Hijriah. Fi hadis al-mauta wa syarat as-sa'ah wa bayan mafhum al-sunnah wal bid'ah. Risalah ahli sunnah wal jamaah tentang hadis-hadis yang menjelaskan kematian, tanda-tanda hari kiamat, serta menjelaskan sunnah dan bid'ah. 9. Hidayat At-Talikat ala Manzumat Syekh Abdullah bin Yasin Al-Pasuruan. Catatan seputar nazam Syekh Abdullah bin Yasin Pasuruan, berisi polemik antara Kiai Hasyim dan Syekh Abdullah bin Yasin. 10. Daul Misbah fi Bayan Ahkam Al-Nikah. Cahayanya lampu yang menerangkan hukum-hukum nikah, berisi tata cara nikah secara syar'i, hukum-hukum syarat, rukun dan hak-hak dalam perkawinan. Selain karya dan jasanya yang dikenal, Kiai Haji Hasyim juga turut melahirkan ulama dan pemimpin bangsa. Beberapa di antaranya yakni Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi Menteri Agama RI pertama. Selanjutnya ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau merupakan cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Lalu selanjutnya ada Kiai Haji Sahal Mahfud. Beliau merupakan mantan Ketua PBNU. Selanjutnya ada Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau merupakan mantan Rais Aam PBNU. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu dia biografi singkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.